Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ini salah satu situs bersejarah, bahkan paling bersejarah di dalam dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum dilanjutkan penjelasannya, saya disclaimer dulu. Datang ke sini tidak ada syariatnya. Ya, kita hanya sekedar ingin mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariatnya, tidak ada pahalanya, kecuali dalam hatinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan diberikan pahala atas cintanya tersebut. Nah, ini perkara penting. Karena sebagian ulama salaf membenci kalau sudah sampai ke Masjidil Haram maka keluar dari Masjidil Haram. Akan tetapi kita ingin mengetahui saja. Jadi tidak ada syariatnya untuk datang ke sini, apalagi itu naik ke atas. Ya. Dan itu ada yang naik ke atas, di sana ada yang jualan Indomie kayaknya. Di atas. Baik. Dan sebagai pengetahuan, saya ketika mahasiswa punya pengalaman menarik di sini, dan juga nanti di Jabal Nur, Gunung Nur. Jabal Sur itu saya diminta oleh Kementerian Haji untuk menjaga di bawah agar melarang para jamaah haji dari semua negara naik ke atas. Akan tetapi sebagian kaum muslimin kadang-kadang mereka memaksakan diri untuk naik ke atas. Ketika dilarang, saya bilang terlarang ini, tidak usah pergi ke atas. Kalau nanti pergi ke atas belum berhaji, meninggal, nanti sayang. Kata dia jihad fisabilillah. Ini nggak ada jihad di dalamnya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-13 Hijriah, awal-awal dari bulan Rabiul Awal, beliau pergi dari kota Mekah setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menemani beliau. Dan ini adalah isyarat pertama yang mana Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan gelar Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah Rasulullah itu hanya satu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun setelahnya semuanya bergelar adalah Amirul Mukminin. Taib. Kemudian setelah itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cerdas. Kalau kita perhatikan, jalan ini bukan jalan untuk menuju kota Madinah, ya, tetapi jalan menuju kota Madinah ke arah sana. Nah, makanya orang-orang musyrik Quraisy mereka menganggap bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin jalan sini untuk berhijrah. Dan waktu itu sudah ada sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik hidup atau mati akan dapat hadiah yang besar dari orang-orang musyrik Quraisy. Makanya orang-orang bersemangat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sampai-sampai yang tidak tahu saja bersemangat karena hadiahnya, bukan karena soal agamanya. Nah, kemudian habis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas gunung dan bermalam 3 hari di sana. Ini gunungnya namanya itu Gunung Thaur, ya. Kalau dari arah selatan terlihat seperti Thaur, yaitu seperti kerbau, ya, bentuknya. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik di sini adalah satu pesan. Apa yang sudah kita kerjakan untuk Islam dan kaum muslimin. Dari mana pesan itu? Lihat ya, tidak ada orang yang lebih berkhidmat untuk Islam setelah Rasulullah SAW dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau
mengorbankan nyawa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di Goa Thur. Nanti saya akan ceritakan. Kemudian yang kedua, beliau mengorbankan anak-anaknya, dari mulai anak yang paling besar Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Asma, kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in, sampai kepada budaknya. Semuanya mempunyai tugas masing-masing. Ini pelajaran berarti bahwa berusahalah di dalam kehidupan kita dengan kemampuan kita untuk menjadi dan menolong Islam dan kaum muslimin. Menolong Islam dan kaum muslimin. Coba perhatikan, Aisyah dan Asma, dua orang dari anak Abu Bakar As-Siddiq, mereka berjuang dengan cara apa? Bawa makanan. Tadi saya ceritakan di bis bahwa jarak antara kota Mekah dengan Jabal Thur sekitar 4 kilo. Itu mereka bawa makanan. Ada seorang anak perempuan Rasulullah SAW, ini bagi ibu-ibu, perhatikan ya, berjuanglah untuk Islam dan kaum muslimin walaupun sedikit saja, walaupun sedikit, maka itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, beliau mendapatkan gelar Dzatun Nutaqain, yaitu seorang perempuan yang memiliki dua selendang. Kenapa? Karena beliau tidak punya tas untuk bawa makanan, yang ada hanya selendang. Selendang beliau bagi menjadi dua, kemudian setelah itu beliau bawa dengan mengikatkannya di perut agar tidak ketahuan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Lihat, Aisyah juga begitu, gantian dia. Gantian, sehari Aisyah radhiyallahu anha, sehari Asma. Ya, gantian. Lihat perjuangannya untuk Islam dan kaum muslimin. Maka saya nasihatkan, kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, jangan sampai terlambat untuk kita semua, karena itu adalah perjuangan untuk Islam dan kaum muslimin. Abdurrahman bin Abi Bakar lebih menarik lagi. Apa kerjaannya? Kerjaannya adalah menggembala kambing. Tujuannya untuk apa? Bekas kaki-kaki dari Aisyah, Asma, kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu dihilangkan dengan gembalaan kambingnya, sehingga orang-orang musyrik Quraisy tidak mengetahuinya. Bahkan begitu juga budaknya ikut seperti itu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang lebih afdal setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena perjuangannya berjuang dengan nyawa, harta, anak, budak. Tidak ada yang bisa menyamai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, kalau ada di dalam dakwah-dakwah yang mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bisa dipastikan dakwahnya adalah menyimpang dan sesat, menyesatkan. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai takdir. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai takdir. Akhirnya orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas Jabal atau Gunung Thur. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang melihat kaki-kaki dari orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, "Lau nazara ila tahti qadamai la absarana." Kalau seandainya mereka melihat kepada bawah kaki mereka, mereka akan melihat kita, wahai Rasulullah SAW. Di situ Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau menangis. Kenapa? Karena takut keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa pendapat engkau dengan dua orang yang sedang dikejar-kejar dan Allah adalah pihak ketiganya yang menolongnya atau yang menjaganya? Maka tidak akan bisa ada yang bisa membahayakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat yang berbunyi, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita.
idhuma fil ghar, thaniyasnain idhuma fil ghar. Dua orang ketika mereka berdua di dalam goa tersebut. Saya sudah jelaskan tadi di bis, goanya sekitar 2 meter saja, dan itu tidak disyariatkan untuk dikunjungi. Dan jujur saja, saya tidak setuju, tidak sependapat dengan sebagian ustadz-ustadz yang mengusung dakwah sunnah untuk pergi ke atas Jabal Thur, Gunung Nur, sekali berapapun ustadznya, ya, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak berhijrah, beliau 4 kali berumrah. Tidak pernah beliau mengajak para sahabatnya, ayo kita nostalgia ke Gua Thur atau Gua Nur. Tidak ada, ya. Maka kalau seandainya ustaz tersebut dan jamaahnya bisa dijaga hatinya, mungkin orang-orang setelahnya tidak bisa dijaga hatinya. Maka saya tidak sependapat yang mengajak jamaahnya untuk naik ke atas, ya, apalagi sholat di sana. Syaitan itu sangat licik, ya. Maka tidak boleh untuk kita naik ke atas, karena tidak diajarkan oleh Nabi, para sahabat, para ulama, para imam tidak pernah mengajarkannya. Nah, ini cerita sedikit tentang perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dengan hijrah tersebut akhirnya nanti terjadilah negara Islam, yaitu di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Berarti perjalanan hijrah ini adalah perjalanan yang sangat penting. Segala macam yang berkaitan dengan hijrah itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam agama Islam. Terakhir nasihat saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah ke kota Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Tidak ada hijrah lagi. Kenapa? Karena kota Mekah sudah menjadi kampung Islam, negara Islam yang penduduknya mayoritas Islam. Bahkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dikeluarkan dari kota Mekah ini. Kemudian pesan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berhijrah, ya, sudah ingin benar-benar meniti jalan Allah yang lebih dalam, yang lebih istiqamah, maka saya nasihatkan, tidak ada kembali ke belakang setelah berhijrah. Jangan kembali ke belakang setelah berhijrah. Coba perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau menaklukkan kota Mekah bersama Rasulullah SAW tahun ke-8 Hijriah, beliau sakit keras di kota Mekah. Rasulullah SAW mengunjunginya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma atmim Sa'dan hijratah. Ya Allah, sempurnakanlah bagi Sa'ad hijrahnya. Artinya apa? Kalau meninggal di kota Mekah berarti hijrahnya nggak sempurna. Kenapa? Asalnya keluar dari kota Mekah ke kota Madinah, semestinya tidak kembali lagi. Nah, begitulah orang berhijrah. Orang yang meniti jalan istiqamah tidak boleh kembali kepada jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan nanti kita lihat ya situasi di Arafah dan Mina, serta karena ini musim besar, kadang-kadang kita parkir jauh, kemudian jalannya jauh, jadi kita melihat saja nanti, ya. Sebagaimana sudah saya sebutkan, saya tidak tahu travel mana yang duluan ini mensunahkan ke sini gitu. Ya. Akan tetapi ya kita niatkan untuk mencintai Rasulullah SAW, mengetahui situs bersejarah Nabi Muhammad SAW. Satu terakhir, terutama khusus ibu-ibu, ya, ketika suami sedang kesulitan rezeki, anak banyak yang bermasalah, maka jangan pernah putus asa, tetapi bersandarlah kepada Allah. Niscaya pasti akan mendapatkan jalan keluar. Lihat Rasulullah SAW dikejar dari sana sini, kemudian mau dipenggal lehernya, bahkan disayembarakan, kemudian sudah ada orang yang sampai ke goanya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini persis seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Ketika di depan beliau sungai, kemudian di belakang beliau 1 juta bala tentara Firaun, kemudian kaumnya sudah merengek.
Ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita pasti akan didapati oleh Fir'aun dengan sejuta bala tentara lengkap dengan persenjataannya. Maka apa kata Nabi Musa? La, inna ma'iya rabbi. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak ada. Bersama kami, bersamaku ada Rabbku yang akan memberi petunjuk. Semakin besar tawakal, semakin besar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk Allah jika datang tidak dikira-kira. Dari arah sana, arah sini, arah depan, belakang, kanan, kiri, arah bawah, atas, yang kita tidak kira-kira. Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahannya. Makhrajan di sini umum, tidak ada jalan keluar, tetapi jalan keluar seluruh permasalahannya. Baik, ada pertanyaan? Sudah kepanasan? Makanya saya pakai surban, bukan apa gayaan, karena kepanasan. Ya, baik. Sudah? Ya, akan kembali lagi, kita akan bercerita lagi. Silahkan tidur di bis lagi.